siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak akan absensi terlebih dahulu. Adakah hari ini yang tidak berangkat? Iya Pak. Ya, terima kasih. Sebelumnya Bapak meminta lihat di sekitar kalian. Apabila masih ada sampah bekas olahraga istirahat tadi, harap diambil terlebih dahulu ya. Iya Pak. Ingat, kebersihan itu sebagian dari iman. Bersih Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, sebelum Bapak mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Oke. Selanjutnya Bapak akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian masih ingat tentang materi kesebangunan? Ya, Bapak. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mas Kofi. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat tentang teorema Pythagoras? Ya, Mas Virus. Saya Pak ya. Teorema Pythagoras yaitu teorema yang menyatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Ya, benar sekali. Mohon tepuk tangan. Selanjutnya, amati gambar di depan. Dari gambar tersebut, siapa yang mau berpendapat? Ya, Mas Kofi. Pada gambar di depan itu gambar merupakan gambar rumah adat Dayak Pak. Ya. Pada rumah adat Dayak tersebut memiliki atap berbentuk segitiga yang mempunyai sudut Dan dengan nilai-nilai yang ditentukan. Ya, baik, terima kasih. Dari gambar tersebut merupakan contoh dari penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun orang Dayak tidak secara langsung belajar trigonometri, tetapi mereka menerapkan dalam membangun rumah sehingga rumah mereka terlihat kuat dan tahan lama. Contoh lain dalam penerapan trigonometri antara lain untuk mengukur tinggi bangunan, tinggi pohon, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengukur gelombang air laut serta dalam bidang navigasi digunakan untuk lalu lintas pesawat sehingga tidak ada tabrakan antara pesawat lainnya. Kemudian, ya paham? Ya itu ya. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2 yang bunyi alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattahid waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. yang kepunyaannya kerajaan langit dan bumi dan tidak punya anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu. Dia menetapkan ukuran dengan serapi-rapinya. Dalam surat Al-Furqan ini Allah telah menetapkan sesuatu dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukannya. Ya, dalam hal ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri, di mana ukuran-ukuran dan sudut itu akan ditentukan. Dengan tujuan pembelajaran bisa dilihat, kita akan menentukan konsep sin, cos, dan tan pada segitiga siku-siku. Bapak akan menentukan 3 penilaian: penilaian sikap, penilaian keterampilan melalui LKPD dan tugas proyek, serta penampilan pengetahuan dengan tugas mandiri. Ya, baik anak-anak, amatilah gambar di depan. Ya, dari gambar tersebut ada sebuah gambar dan sebuah soal cerita. Siapa yang ingin berpendapat? Jangan takut, tidak salah. Ya, Mas Kofi. Pada gambar di depan itu kan ada yang bendera dan 2 orang yang berada di sampingnya. Jika diamati, jika ditarik garis lurus dari puncak yang bendera, ujung bendera sampai ke ujung orang satu dan ujung ke orang satunya lagi, kepala satunya lagi, dan dari kepala kedua orang tersebut ditarik garis lurus horizontal ke ke tiang bendera, itu akan membentuk 2 segitiga yang berkesebangan Pak. Ya, terima kasih.
Untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 kelompok, 4 anggota. Silakan berkelompok. Sudah berkelompok ya? Bapak akan membagi LKPD yang akan dikerjakan seberkelompok. Bapak akan memberi waktu 15 menit. Ya, waktunya sudah habis. Selanjutnya Bapak meminta kelompok 2 untuk presentasi maju ke depan. Beri semangat buat kelompok 2. Oke, baik. Presentasikan hasil kelompok kalian. Ya, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ilustrasi gambar dan masalah pernyataan pada LKPD. Dapat kita gambarkan segitiga ABC, AB sebagai tinggi tinggi bendera, dan ditambah lagi segitiga DC yang menghubungkan titik D pada garis AC dan titik E pada garis BC yang membentuk siku-siku. Berdasarkan gambar segitiga di atas, yaitu segitiga dapat dibentuk menjadi 3 segitiga, yaitu segitiga ABC, ADC, dan segitiga DEC dan segitiga FGC. Karena segitiga ABC, ADEC, dan FGC sebangun, maka berlaku FG per DE sama dengan GC per EC sama dengan 1,2 per 1,6 sama dengan F per 3 diperoleh F sama dengan 2,25. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh nilai FC sama dengan G sama dengan akar CG kuadrat plus FG kuadrat plus akar 6,5025 sama dengan 2,55. AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat plus 15 kuadrat sama dengan akar 289 sama dengan 17. Berdasarkan kesebangunan segitiga ABC, segitiga DEC dan segitiga FGC diperoleh perbandingan sebagai berikut. Yang pertama, FG per CF sama dengan DE per CD sama dengan AB per AC sama dengan 1,2 per 2,25 sama dengan 1,6 per 3,4 sama dengan 8 per 17 sama dengan sisi depan dibagi sisi miring segitiga sama dengan 0,47. Perbandingan ini disebut sinus, ditulis sin X atau sin C sama dengan 8 per 17. Yang kedua, ada perbandingan CG per CS sama dengan EC per CD sama dengan AB per AC sama dengan 2,25 per 2,55 sama dengan 3 per 3,4 sama dengan 15 per 17 sama dengan sisi depan sudut dibagi sisi miring segitiga sama dengan 0,88. Perbandingan ini disebut kosinus, ditulis cos X atau cos C sama dengan 15 per 17. Yang ketiga, ada perbandingan FG per CG sama dengan DE per EC sama dengan AB per BC sama dengan 1,2 dibagi 2,25 sama dengan 1,6 dibagi 3 sama dengan 8 per 15 sama dengan sisi depan sudut per sisi miring segitiga sama dengan 0,53. Perbandingan ini disebut tangen,
ditulis tan X atau tan C sama dengan 8/15. Sehingga dihasilkan bahwa dengan menggunakan konsep kesebangunan dan Pythagoras didapatkan sin sama dengan depan per miring dan cos sama dengan samping per miring, tan sama dengan depan per samping. Ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Ya, terima kasih Pak. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Dari presentasi kelompok 2, adakah yang ingin ditanyakan? Apakah ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, Mas Ahmad. apakah rumus sin, cos dan tan itu hanya ada di segitiga siku-siku saja Pak? Nah, ya baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi sebenarnya tidak hanya di segitiga siku, bisa di segitiga sembarang. Itu kita akan pelajari pada minggu-minggu ke depan. Itu. Ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian bisa menyimpulkannya? Saya Pak. Ya, Mas Fairuz. Jadi kesimpulannya itu dengan menggunakan konsep kesebangunan dan teorema Pythagoras didapatkan sin sama dengan depan per miring, cos sama dengan samping per miring, tan sama dengan depan per samping. Ya. Seperti itu Pak. Ya, sangat bagus sekali kesimpulannya. Oke. Ya, benar dari kesimpulan Mas Fairuz bahwa pembelajaran hari ini kita belajar tentang konsep sin, cos, dan tos pada segitiga siku-siku. Dengan konsep kesebangunan dan teorema Pythagoras didapatkan bahwa sin merupakan perbandingan dari sisi depan bagi sisi samping, cos perbandingan dari sisi samping bagi sisi miring, dan tan perbandingan dari sisi depan bagi sisi samping. Ya, apakah dapat dipahami? Ya. Nah, Apakah ada yang ditanyakan lagi dari kesimpulan hari ini? cukup Pak. Kalau tidak, Bapak akan memberikan soal latihan untuk mengecek apakah kalian sudah benar-benar paham. Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang. Sudah Pak. Ya, ya. Bapak akan ambil. Ya, terima kasih. Sebelum pembelajaran kita akhiri, Bapak akan memberi tugas proyek yang dikerjakan secara berkelompok, yaitu membuat video pemanfaatan trigonometri pada kehidupan sehari-hari maksimal 15 menit, dikumpulkan minggu depan ke email Bapak. Jangan lupa minggu depan kita belajar tentang konsep sin, cos, tan pada kuadran. Baik, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.